Oke anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang soal latihan yang kemarin Ibu berikan. Nah, kita jawab ya. Nomor 1. Sains merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen, serta berbagai bidang ilmu yang bersifat ilmiah. Berikut ini yang bukan karakteristik sains adalah. Nah, jawabannya adalah subjektif. Kenapa? Karena subjektif tidak termasuk dalam karakteristik dari sains. Nah, karakteristik sains itu ada 4. Yang pertama, rasional. Rasional artinya berpikir logis. Nah, yang kedua adalah objektif, kebenaran apa adanya. Yang ketiga itu empiris, di mana bahwa ilmu sains itu didapatkan melalui eksperimen. Dan yang terakhir akumulatif, di mana sebelum kita melakukan percobaan pasti ada teori-teori lama. Nah, sains itu dibentuk berdasarkan teori-teori lama yang disempurnakan sehingga makin sempurna. Yang kedua, untuk memudahkan mempelajari objek yang sangat beraneka ragam perlu dilakukan klasifikasi. Atau cabang biologi yang mempelajari klasifikasi adalah, nah jawabannya adalah taksonomi. Nah, Ibu jelaskan pilihannya. Tetratologi itu menunjukkan gabungan dari karya berbeda. Yang kedua, taksonomi. Taksonomi itulah kenapa jawabannya taksonomi, karena dia ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Ingat saja tani. Tani itu kan berarti tanam menanam, ya kan? Tumbuhan, ada kaitannya dengan tumbuhan. Berarti botani itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Baru ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Ingat, ekologi, ekosistem. Nah, itu sama. Dan terakhir, embriologi. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio. Oke? Soal yang ketiga. Seorang mahasiswa ingin menjadi ahli bedah, maka ia harus memperdalam pengetahuan tentang, jawabannya adalah anatomi. Kenapa? Anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh dari makhluk hidup. Ibu jelaskan pilihannya. Etologi itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku hewan. Evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul dari makhluk hidup. Ekologi, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Baru genetika. Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perwarisan sifat atau hereditas. Ingat saja gen. Nah, yang terakhir anatomi. Anatomi itulah yang menjadi jawaban. Karena kenapa? Ketika seseorang melakukan bedah tetapi dia tidak tahu strukturnya, maka hasil bedahnya itu akan gagal atau rusak. Itu dia. Kenapa dia jawabannya anatomi. Nah, yang keempat, manfaat biologi di bidang teknologi pangan. A. Terapi gen. B. Produksi PST. C. Pembuatan hormon insulin. D. Cloning hewan ternak. E. Budidaya udang windu. Nah, jawabannya adalah B. Produksi PST atau protein sel tunggal. Kalau terapi gen itu bidang kedokteran. Kalau pembuatan hormon insulin itu biasanya dimanfaatkan dalam bidang farmasi atau obat-obatan. Nah, budidaya udang windu, namanya udah budidaya. Budidaya berarti peternakan. Nah, kenapa produksi PST? Nah, produksi PST itu adalah pangan karena hasil dari produksi PST itu contohnya misalnya fermentasi dari tempe, tahu. Nah, itulah produksi PST atau fermentasi. Gitu. Nah, soal yang kelima. Berikut ini yang merupakan manfaat biologi adalah A. Pemanfaatan virus dan bakteri untuk membuat senjata biologi. Nah, yang kedua, pembuatan bakteri pengurai plastik. Yang ketiga, C. Penggunaan bakteri Thiobacillus sp untuk proses pemisahan logam. D. Pembiakan tanaman dengan cara kultur jaringan. E. Pembuatan tanaman transgenik. Nah, jawabannya adalah A. Pemanfaatan virus dan bakteri untuk membuat senjata biologi. Nomor 5 itu, kenapa dia jawabannya adalah pembuatan virus. Nah, manfaat biologi itu seharusnya menguntungkan bagi makhluk hidup. Nah, sedangkan yang pilihan A itu tidak menguntungkan, justru merusak kehidupan kita makhluk hidup. Nah, contohnya misalnya untuk yang saat ini terjadi itu masih hoax atau gimana. Nah, jika benar penyebaran virus itu misalnya COVID ini merupakan senjata biologi, itu sangat tidak bagus. Nah,
begitu. Tapi mudah-mudahan ini merupakan karena gejala alam ya, bukan karena adanya senjata biologi atau gimana. Oke? Yang keenam, perhatikan data observasi berikut. Para penderita kanker rahim adalah wanita setengah baya. Yang kedua, wanita yang mengandung rata-rata berusia 27 tahun. Yang ketiga, denyut nadi saat istirahat 72 kali per menit. Keempat, wajah terlihat pucat. Data kualitatif ditunjukkan oleh nomor. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, namanya udah data kualitatif, berarti kualitas. Kualitas ini misalnya contohnya ketika kita mau beli tas, nah atau baju, pasti kita lihat kualitasnya. Tas ini gimana ya? Kainnya bagus, warnanya kuat, warnanya cantik, atau kuat enggak tas ini, kayak gitu. Atau baju lembut enggak, kasar enggak kainnya. Nah, itulah kualitatif, itu adalah berdasarkan pengamatan mata kita, berdasarkan warna, berdasarkan panca indera kita lah. Kita dapat melihat data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itu kita melalui pengamatan, kemudian hasilnya dapat dihitung. Itu dia. Itulah perbedaan antara kuanti dan kualitatif. Nah, nomor 6 jawabannya adalah D, 1 dan 4. Kenapa? Karena yang pertama, para penderita kanker rahim adalah wanita setengah baya. Karena dia dapat melihat bagaimana wanita tersebut sudah tua kah atau masih setengah baya kah. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan panca indera. Dan yang kedua, wajahnya terlihat pucat. Kita kan bisa melihat kan secara fisik, secara panca indera kita. Jadi jawabannya adalah D, 1 dan 4. Nah, nomor 7. Pada bulan ke-7, berat badan Novi 6 kg. Pada bulan ke-4, berat naik menjadi 8 kg. Dan bulan ke-6 menjadi 10 kg. Perakiraan intrapolasi adalah berat badan Novi pada bulan ke. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu perakiraan intrapolasi. Perakiraan intrapolasi adalah memperkirakan suatu keadaan di mana itu berdasarkan data yang sebelumnya telah ada. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Nomor 7 itu adalah jawabannya adalah 1A. Karena kan data sebelumnya. Jadi jawabannya 1. Oke, yang ke-8. Pada percobaan pengaruh zat pewangi pakaian terhadap kehidupan ikan, digunakan ikan dengan jumlah dan berat yang sama. Hal tersebut merupakan variabel. Jawabannya adalah variabel kontrol atau C. Oke, Ibu jelaskan. Variabel bebas itu merupakan sebab terjadinya atau perubahan. Nah, yang kedua, variabel terikat. Faktor yang menentukan adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol adalah variabel yang dilihat sama agar tidak membuat pengaruh pada penelitian. Kemudian ada variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu ini adalah variabel yang mengganggu penelitian. Contohnya misalnya ada tikus, ulat, atau yang mempengaruhi pertanian atau penelitian tersebut. Nah, dan terakhir itu adalah variabel respon. Adalah apa yang terjadi pada tumbuhan setelah tumbuhan diberi variabel bebas. Apa respon dari tumbuhan tersebut? Itulah variabel respon. Nah, tadi kan kenapa jawabannya variabel kontrol? Karena variabel kontrol itu kan variabel yang dilihat sama agar tidak membuat pengaruh pada penelitian. Ingat saja kata sama. Nah, pada pilihannya ini di sini dibuat pada percobaan pengaruh zat pewangi pakaian terhadap kehidupan ikan, digunakan ikan dengan jumlah dan berat yang sama. Ingat, jumlah dan berat yang sama. Berarti itu adalah variabel kontrol. Nah, sedangkan berbeda dengan nomor 9. Nomor 9 itu dia pada percobaan pengaruh limbah organik terhadap tumbuhan tanaman, digunakan bermacam-macam limbah. Misalnya air bekas cucian beras, air bekas cucian ikan, dan air bekas cucian sayuran. Nah, hal tersebut merupakan variabel. Jawabannya adalah variabel bebas. Karena apa? Karena pada variabel bebas itu adalah sebab terjadinya. Jadi atau perubahan. Nah, kalau tidak ada kata sama, nah itu merupakan variabel bebas. Berarti nomor 9 jawabannya variabel bebas. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan observasi adalah melihat, pasti, ya kan? Pengamatan, mendengarkan, iya. Mengukur, iya. Membawi, iya. Nah, yang salah adalah E, meramalkan. Nah,
Kenapa meramalkan itu salah? Karena observasi itu adalah apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan panca indera kita untuk melakukan penelitian. Nah, gitu. Melihat, kita misalnya mau melihat struktur dari tumbuhan ini. Nah, kita menggunakan panca indera mata. Kita mau mendengarkan suara anjing gitu. Nah, itu kita menggunakan panca indera telinga. Mengukur gitu, kita menggunakan panca indera tangan kita atau kemampuan otak berpikir kita untuk mengukurnya. Nah, baru membaui itu dengan menggunakan hidung. Nah, kalau meramalkan, kita tidak tahu kan alat panca indera mana yang bisa digunakan untuk melakukan peramalan. Nah, itu. Nah, kita lanjut ke nomor 11. Berikut adalah langkah-langkah metode ilmiah. Nah, yang pertama itu mengumpulkan data, membuat kesimpulan, menemukan dan merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, dan mengolah hasil percobaan. Nah, jawaban yang benar untuk nomor 11 adalah, untuk nomor 11 jawabannya adalah yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Kita harus punya dulu masalah apa yang mau kita teliti. Nah, yang kedua, kita untuk melakukan percobaan kita itu, kita harus mengumpulkan data-data. Nah, data-data yang mendukung penelitian kita. Dan yang ketiga itu, membuat hipotesis. Nah, apa hipotesis kita? Kita susun dulu. Misalnya, contohnya, bahwa manusia itu dipengaruh, jangan dulu tuh. Misalnya, pohon mangga itu dapat subur bila menggunakan pupuk organik. Nah, itu hipotesis kita, subur menggunakan pupuk organik. Nah, kita buat hipotesis. Baru sesudah kita menyusun hipotesis, kita lakukan percobaan. Kita buat percobaan. Misalnya dia yang satu pohon mangganya kita buat pakai pupuk organik. Nah, yang kedua kita pakai pupuk kimia. Nah, kita lihat bagaimana percobaannya. Nah, yang terakhir itu mengolah hasil percobaan. Nah, hasil percobaan itu apa? Hasilnya kita lihat ketika dia menggunakan pupuk organik, hasilnya seperti ini, subur, cantik, buahnya besar. Nah, ketika dia tidak menggunakan pupuk organik, dia hasilnya jelek atau buahnya kecil. Nah, terakhir yang kedua adalah membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Ketika kita sudah bahwa dengan menggunakan pupuk organik, buah mangga itu menghasilkan buah yang sangat besar dan sangat manis. Nah, itu dia. Itu jawaban nomor 11. Jadi jawabannya adalah E. 3, 1, 4, 5, 6, 2. Nomor 12. Perhatikan rumusan masalah berikut. Adakah pengaruh perbedaan suhu udara terhadap kecepatan transpirasi pada tumbuhan talas? Variabel terikat dalam rumusan tersebut adalah. Nomor 12 itu jawabannya adalah kecepatan transpirasi. Kenapa? Kita mulai dari yang A. A itu adalah perbedaan suhu. Nah, kan di rumusan masalahnya, adakah pengaruh perbedaan suhu udara? Nah, adakah pengaruh perbedaan suhu udara itu merupakan variabel bebas, di mana ada pengaruh perbedaan suhu udara. Nah, jenis tumbuhan talas. Nah, di sini jenis tumbuhan talas itu merupakan variabel kontrol. Kenapa variabel kontrol? Karena itu yang mau kita teliti, ya kan? Nah, yang terakhir itu kondisi lingkungan. Nah, memang betul kondisi lingkungan itu merupakan variabel dari variabel terikat, karena variabel terikat ini adalah variabel di mana faktor-faktor yang mempengaruhi variabel bebas. Nah, tapi dalam rumusan masalah itu tidak ada dibilang kondisi lingkungan. Nah, jadi itu salah. Yang ketiga, waktu percobaan. Nah, waktu percobaan ini juga termasuk variabel terikat, tetapi tidak ada di dalam rumusan masalah. Jadi jawaban yang benar adalah kecepatan transpirasi. Karena di sini dibuat, adakah pengaruh perbedaan suhu udara terhadap kecepatan transpirasi? Terhadap kecepatan. Terhadap berarti ada faktor yang mempengaruhi variabel bebas. Variabel bebasnya adalah tadi apa? Pengaruh perbedaan suhu udara. Jadi jawabannya adalah kecepatan transpirasi. Nah, kita lanjut nomor 13. Terdapat benda asing berbentuk cincin pada sel darah merah penderita penyakit malaria.
pernyataan tersebut merupakan, jawabannya adalah hipotesis atau praduga sementara, karena dia tidak dapat melihat secara langsung kan, dengan menggunakan panca indera langsung, adanya benda asing berbentuk cincin pada sel darah merah penderita penyakit malaria. Nggak mungkin langsung kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan itu sudah ada percobaan. Mungkin dalam bahasanya mungkin gini, hasil dari penelitian ini adalah ditemukan benda asing berbentuk cincin pada sel darah merah penderita penyakit malaria. Nah, itu merupakan kesimpulan. Nah, rumusan masalah berarti ada pengaruh atau rumusan masalah itu berupa pertanyaan gitu. Jadi kalau perumusan masalah itu salah. D, data. Nah, diperoleh data akurat. Jadi enggak, misalnya benda asing ini ditemukan cincin pada sel darah merah penderita penyakit malaria. Gimana ya? Data ini dia misalnya pada percobaan pertama ditemukan cincin pada ditemukan benda asing berbentuk cincin pada sel darah merah. Yang kedua, data percobaannya ditemukan bahwa benda asing itu ada dua gitu, berbentuk cincin, berbentuk enggak cincin juga, mungkin berbentuk yang lain gitu kan. Itulah data. Nah, eksperimen ini dilakukan percobaan. Mungkin saja itu sel darah merah memang penderita penyakit malaria, tetapi belum tentu dilakukan eksperimen pada manusia kan. Mungkin ke hewan atau ke hewan gitulah. Mungkin disuntikkan entah virus atau bakteri malaria ke hewan, baru dilakukan percobaan. Ternyata ada benda asing berbentuk cincin pada sel darah merah. Itulah kalau eksperimen, di mana eksperimen ini dilakukan percobaan. Nah, jadi terdapat benda asing berbentuk cincin pada sel darah merah itu merupakan hipotesis, karena dia belum ada pembuktian gitu. Tidak ada buktinya atau tidak dilakukan eksperimen. Yang ke-14, untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya, perlu dilakukan apa? Perlu dilakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Barulah kita bisa melakukan eksperimen gitu. Nah, jawabannya nomor yang 16. Pernyataan berikut ini yang merupakan kesimpulan adalah: A. Berat badan Ika 45 kg. B. Denyut nadi Ika saat istirahat 72 kali per menit. C. Denyut jantung Ika normal. D. Ika berlari-lari di tempat selama 5 menit. E. Denyut nadi Ika setelah lari-lari di tempat 170 kali per menit. Nah, jawabannya adalah C. Denyut jantung Ika normal. Nah, kenapa dia bilang denyut jantung Ika normal? Karena mungkin namanya kesimpulan itu adalah hasil dari percobaannya. Nah, hasil dari percobaannya itu bahwa jantung Ika itu adalah normal. Nah, kalau misalnya berat badan Ika 45 kg, mungkin saja berdasarkan kurun waktu yang lama belum tentu berat badan Ika itu 45 kg. Ya, jadi tidak bisa disimpulkan bahwa berat badan Ika 45 kg. Nah, yang kedua, denyut nadi Ika saat istirahat 72 kali per menit. Nah, 72 kali per menit. Nah, bisa saja keesokan harinya denyut nadi Ika itu bisa saat istirahat itu berubah gitu. Nah, yang ketiga itu Ika berlari-lari di tempat selama 5 menit. Nah, kalau dia 10 menit bagaimana? Nah, yang terakhir, denyut nadi Ika setelah lari-lari di tempat 170 kali per menit. Nah, denyut nadi Ika ini setelah lari-lari gimana? Bisa saja denyut nadinya itu bisa lebih dari 170, entah atau kurang dari 170 gitu. Tetapi kesimpulan itu kan denyut jantung Ika normal karena sudah dilakukan percobaan. Mungkin ketika dia lari denyut nadinya sekian. Itu menurut berdasarkan hasil mungkin denyut nadi itu merupakan denyut nadi orang-orang normal, baik istirahat maupun lari-lari atau bagaimana keadaannya. Diperkirakan bahwa denyut nadi Ika itu sudah termasuk orang yang normal. Nah, itu dia kenapa dibilang dia itu merupakan kesimpulan.
Nah, soal nomor 17, tindakan yang benar dalam pedoman keselamatan kerja di laboratorium. Yang A, tidak memakai baju laboratorium karena udara panas. Iya, ketika kamu tidak memakai baju lab di lab biologi, itu kamu bakalan terkena misalnya hasil-hasil percobaan. Nah, di lab itu bukan hanya bahan-bahan biologi, tapi ada juga bahan-bahan kimia. Nah, apabila terkena, mungkin tangan kita lasak atau bagaimana, kena ke badan kita, kita tidak tahu bahan itu bersifat panas atau bisa merusak. Yang pasti ya kalian pasti terluka, ya kan. Nah, itu kenapa kita harus pakai baju lab. Yang kedua, mematikan pemanas Spritus Bunsen dengan cara ditiup. Nah, tahu kan sifat Bunsen itu alkohol. Jadi ketika alkohol itu ditiup gitu, dia akan menyerang ke arah yang kita tiup. Sifat alkohol itu sifat yang mudah menyebar gitu. Jadi kalau kita tiup, maka akan terjadilah kebakaran dan kita yang kena pertama kali. Nah, untuk mematikan pemanas Spritus biasanya itu ada tutupnya itu kita gini kan, atau bisa juga kita menggunakan kain basah untuk mematikannya. Yang ketiga, boleh minum bila merasa haus. Oke. Boleh minum bila merasa haus. Di lab itu kan udah Ibu bilang, bukan hanya bahan-bahan biologi, ada juga bahan kimia. Nah, ketika kan bahan kimia ini mudah menguap, jadi bisa saja masuk ke minuman yang kita minum. Dan yang kedua, kan situ biologi. Nah, banyak bakteri. Jadi ketika kamu minum itu, maka bisa, dan ada bakteri di minuman kamu itu, maka kamu akan bisa mencret atau pokoknya gangguan pencernaan lah. Nah, meletakkan tas sekolah di atas meja kerja. Meletakkan tas sekolah di atas meja kerja itu juga tidak bagus ya, karena akan mengganggu ketika kita melakukan praktikum. Nah, yang betul adalah menggunakan pipet tetes saat mengambil larutan kimia. Itu dia. Kenapa? Karena nggak mungkin kita pakai tangan kan, atau misalnya pakai sendok. Nah, karena itu sangat berbahaya ya. Selain itu, hasil dari tetesan yang hasil dari ketika kita mengambil dengan menggunakan sendok larutan kimia itu, maka namanya larutan kimia itu akan mudah bereaksi dengan sendok tersebut, apalagi kalau sendoknya itu besi. Nah, dia akan mudah bereaksi sehingga hasilnya kalau melakukan percobaan tidak akurat gitu. Itu makanya jawabannya adalah E. Nah, yang ke-18, siswa-siswi kelas 10 sedang melakukan pengamatan paramecium sp dengan menggunakan mikroskop. Artinya mereka sedang mempelajari objek biologi yang organisasi kehidupan pada tingkat. Jawabannya adalah sel. Paramecium sp itu merupakan tingkat sel, masih sel dia gitu. Nomor 19, tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil secara berurutan adalah, yang pertama kita mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, dan terakhir adalah komunitas. Oke. Selanjutnya nomor 20, bila mata teman Anda terkena percikan zat kimia, maka tindakan yang paling benar adalah membasuhnya dengan air banyak sebelum dibawa ke rumah sakit. Ya. Karena apa? Air itu fungsinya untuk menetralkan. Jadi ketika ada bahan kimia yang pekat, langsung berikan air. Nah, kalau misalnya kita langsung membawanya ke rumah sakit untuk terdekat untuk mendapatkan pengobatan dari dokter. Nah, ketika misalnya dia udah kena bahan kimia dan kita tidak langsung cepat memberikan pertolongan, bisa saja sudah buta duluan temanmu itu, baru bawa ke rumah sakit. Ya sama saja, tidak ada artinya ya kan. Yang ketiga, mata ditutup dengan kain bersih agar tidak terkena debu. Nggak ada gunanya, karena itu bagaimana ya, sebersih apapun kain itu tidak dapat menetralkannya, tidak dapat menetralkan bahan kimia tersebut. Mata ditutup dengan kacamata agar tidak terkena cahaya matahari, itu juga tidak
tidak ada kaitannya ya. Yang terakhir, direndam dengan air rendaman daun sirih dan minuman jus wortel. Nah, itu juga tidak ada kaitannya. Yang paling tepat itu adalah kita gunakan air, karena air itu fungsinya untuk menetralkan. Oke, sekian dari pembahasan Ibu tentang jawaban tugas-tugas soal latihan yang kemarin. Oke, habis ini kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Oke.